Shalom, pemirsa Embun Sorgawi. Pada saat ini saya akan membawakan satu buah kebenaran firman Tuhan yang berjudul ucapan syukur, yang diambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, yang berbunyi seperti ini. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan kita baik-baik saja. Tetapi alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita di tengah-tengah kesesakan. Yang lebih disayangkan lagi, ada banyak orang yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan baik-baik saja, karena terlena oleh kenikmatan dan kenyamanan hidup. Ucapan syukur merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, tetapi juga karena di balik ucapan syukur ini ada satu kuasa yang luar biasa. Kisah ketika Tuhan Yesus memberikan makan ribuan banyak orang, dan dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil, Yesus meminta murid-muridnya untuk membawakan beberapa roti dan ikan kecil itu kepadanya. Setelah dibawa kepada Yesus, Yesus hanya satu yang dia lakukan. Pertama-tama yaitu mengucap syukur. Dan kita tahu apa yang terjadi setelah itu. Ada mujizat yang luar biasa. Jadi, kunci daripada mujizat itu terjadi yaitu adalah ucapan syukur. Saudara, sebenarnya apa sih yang menyebabkan manusia sulit untuk mengucap syukur? Jawabannya hanya satu. Karena manusia selalu merasa belum cukup. Manusia diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna. Bahkan dikatakan manusia itu yang paling mulia dari segala ciptaan Tuhan. Tetapi ketika iblis membisikkan kebohongan bahwa keadaan manusia belum cukup, padahal sudah sangat sempurna, manusia jatuh ke dalam dosa. Iblis mengatakan kepada Hawa, "Hawa, belum cukup. Kamu akan seperti Allah bila kamu makan buah itu." Bisikan kebohongan itu membuat manusia belum cukup. Dan perasaan inilah yang membuat manusia tidak bersyukur. Ketika kita tidak bersyukur, maka dosa akan kelihatan begitu menarik. Dan Tuhan bisa digantikan oleh ilah-ilah lain. Saudara, Lucifer jatuh ke dalam dosa karena ia juga merasa belum cukup. Di dalam Yesaya 14 ayat 14 mengatakan, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Perasaan yang belum cukup inilah di mana Lucifer akhirnya jatuh. Dan ia ingin manusia juga jatuh dengan cara yang sama seperti dia jatuh. Mazmur 100 ayat 4 mengatakan, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Saudara, itulah yang dikehendaki Tuhan. Untuk kita bersyukur dalam segala keadaan. Bila keadaan kita baik, itu patut kita bersyukur. Tetapi bila kita dalam kesesakan, kita pun perlu bersyukur. Karena Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk membentuk kedewasaan rohani kita. Ketika ribuan orang membutuhkan makanan, dan Yesus hanya melihat ada beberapa roti dan ikan kecil,
Di tangan seorang anak kecil, keadaan ini tidak baik. Tetapi karena ucapan syukur, maka ribuan orang itu makan sampai kenyang. Bahkan dikatakan berlebih. Saya akan tutup dengan sebuah ayat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 yang berbunyi, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya." Saudara, kalau ada orang yang dapat ditelan oleh si iblis, tentu ada juga orang yang tidak dapat ditelan oleh si iblis. Siapa orang yang tidak dapat ditelan oleh si iblis? Mereka adalah orang yang selalu bersyukur di dalam hidupnya. Mari kita selalu bersyukur karena Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Amin.